Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Naraja dengan NIM 333323045. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari praktikum PO2 Shift 2 modul 4 dan 5. Yang dimana soalnya itu ada dua soal. Soal pertama, tentukan lintasan yang optimal dari kota 1 ke 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Dan untuk gambarnya ini seperti ini. Eh, untuk yang nomor satu dapat kita kerjakan menggunakan software Excel. Nah, ini eh, karena sudah saya buatkan hasilnya dan jawabannya, ini dapat saya jelaskan dari awal. Untuk pertama-tama kita membuat stage-nya dulu itu ada 4 karena terdiri dari ini satu, dua, tiga, dan terakhir 4. Nah, untuk yang pertama kita mengerjakan dari yang terakhir dulu dari nomor 10. Jadi untuk yang ini kita isi dari eh, 10 10 ini eh, dapat ke 10 itu dari mana aja, bisa dari 8 dan 9. Nah, lalu untuk yang S ini kita isi nomor kota 8 dan kota 9. Lalu untuk yang F4S ini kita isi dengan jaraknya. Itu yang 8 ke 10 itu ada jaraknya sebesar 3, 9 ke 10 itu 4. Dan ini X 4-nya itu eh, kemananya. Jadi ya ke 10-nya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke stage 3-nya. Di stage 3 ini, untuk yang X3 itu, kita masukkan si kota yang akan dituju oleh yang akan dituju menuju 8 dan 9, yaitu 5, 6, dan 7. Jadi X3 kita masukkan aja 5, 6, 7. Dan untuk yang ini, kita masukkan S-nya, yaitu 8 dan 9 nih dari yang sebelumnya. Lalu selanjutnya, cara mengisinya itu, untuk yang kota 5 ke kota 8, caranya eh, jarak 5 ke 8 kan 1. Lalu ntar dijumlahkan dengan si ini, jarak 8, jarak kota 8 ke 10. Jadi 1 ditambah 3 jadinya 4. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau kota 6 itu eh, 6, 6 ditambah 3. Terus kalau kota 7 itu 3 ditambah 3. Terus kalau yang kota 9, dari kota 5 ke kota 9 itu, ini kan 5 ke 9 itu 4. Jadi 4 ditambah 4 jadinya 8. Kalau yang 6 ke 9 itu jarak 6 ke 9 itu 3. Jadi 3 ditambah 4 hasilnya 7. Dan yang kota 7 ke kota 9 itu 7 ke 9. 7 ke 9 itu 3. Lalu tinggal dijumlahkan saja sama 4. Jadi ini 7. Dan untuk yang F3 ini itu adalah minimum dari kedua ini. Begitu. Jadi eh, misal yang baris pertama ini 4 dan 8. Yang minimum itu yang mana? Karena yang minimum itu 4, jadi 4. Lalu untuk X3-nya kita masukkan kota yang minimum. Jadi eh, kayak ini kan yang minimum 4. Jadi kita masukkan 4 itu ada di kota 5 ke kota 8. Jadi sini masukin saja kota 8. Begitu seterusnya yang 6 dan 7-nya. Lalu selanjutnya stage 2 itu dari kota 2, 3, 4 menuju 5, 6, dan 7. Sama mengerjakannya seperti yang tadi di stage 3, jarak dari
2 kali 5 kan 7, tinggal dijumlahkan dengan hasil minimumnya, yaitu 11. Terus 3 kali 5 itu jarak ketiga, tinggal dijumlahkan dengan 4. Terus kalau yang kota 4 ke kota 5 itu 4 ditambah 4, jadinya 8. Terus kalau yang kota 2 ke kota 6 itu jaraknya 4. Kemudian dijumlahkan dengan angka 7. Angka 7 dari si ini, nilai nilai apa solusi optimum dari kota 6 ke kota 9 dan seterusnya. Lalu yang untuk yang kota 7 itu hasil dari jarak dari kota 2 ke kota 7 dijumlahkan dengan solusi optimum dari ini 6. Lalu jika sudah, untuk yang F2-nya sama saja, kita eh, cari yang minimum di antara ketiga itu. Dan ini didapatkan 11, yaitu kota 5 dan kota 6. Lalu yang bawah itu 7 dari eh, ke kota 5. Dan yang kota 4 itu minimumnya 8 ke kota 5 dan 6. Kemudian untuk yang stage stage 1 itu dari sini kota 1 menuju 2, 3, dan 4. Yaitu yang dimana kota 1 itu jarak kedua itu berjarak 2. Lalu dijumlahkan dengan 11, jadinya 13. Lalu untuk yang kota 1 ke kota 3 itu berjarak 4. Lalu dijumlahkan dengan 7. Karena hasil dari solusi optimum ini. Dan yang kota 1 ke kota 4 itu berjarak 3 dijumlahkan dengan ini. Dan diperoleh solusi optimumnya itu di antara ketiga ini yaitu 11. Dan di mana 11 itu terdiri dari kota 3 dan kota 4. Lalu untuk yang keputusan solusi optimalnya itu jadi dapat disimpulkan ada 3 rute. Yang pertama kota 1, 1 ke 3, terus lanjut ke 5, ke 8, dan ke 10 yang biaya distribusinya itu 11. Lalu yang kedua itu rute kedua ada kota 1, kota 4, ke kota 5, kota 8, dan kota 10 yang hasilnya sama juga 11. Dan yang rute ketiga itu dari kota 1 ke kota 4, lalu ke kota 6, lalu ke kota 9, dan ke kota 10 dengan biaya distribusi atau jarak lintasan itu sama-sama 11. Untuk yang soal nomor 2, sebuah perusahaan memiliki 2 jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun dan proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Dan untuk yang pertama ini ada 2 software, kita menggunakan RStudio dan PMQM. Yang pertama-tama kita menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, untuk yang di RStudio ini, pertama-tama kita mendefinisikan proporsi pada awalnya, yaitu 50% mesin A dan 50% mesin B. Kita gunakan sintaks seperti ini.
Nah, ini sudah kita masukkan sintaks dari definisi vektor awal, yaitu proporsi pengguna saat ini. Yang sudah saya bilang ada 50% mesin A dan 50% mesin B. Untuk sintaksnya itu state 0, C 0,5, 0,5. Itu menandakan 50% mesin A dan 50% mesin B. Lalu selanjutnya kita masukkan sintaks mendefinisikan matriks transisi atau P, di mana P itu eh, di mana sintaksnya itu P, matriks C 0,7, 0,7, 0,3 itu dari mesin A ke mesin A, lalu ke mesin B, dan 0,4 dan 0,4, 0,6 itu artinya dari mesin B ke mesin B, lalu ke mesin A. Ini. Terus by row itu true and row-nya 2. Selanjutnya menggunakan sintaks menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Karena yang ditanyakannya 3 tahun ke depan, ini yang A. Jadi kita menggunakan state sampai 3 saja. Jadi sintaksnya itu seperti ini. State 1, eh, state 0%, bintang, persen, P. Kalau emang ditanyakan lebih 3, 4, 5, 6 itu kita masukin saja sama seperti kita kita lanjutkan saja. Lalu selanjutnya menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun menggunakan sintaks years C 0,123, karena karena yang ditanyakan selama 3 tahun ke depan. Lalu state airbins state 0, state 1, state 2, state 3. Call name state itu ada mesin A dan mesin B. Row names itu pas paste tahun years. Lalu di print stats-nya, kemudian eh, kita install library untuk operasi matriksnya. Ini kita install package-nya itu XPM. Lalu di print aja library-nya. Kemudian untuk sintaks terakhir itu mencari steady state-nya dengan sintaks steady state P eh, persentase 100, names steady state namanya itu mesin A dan mesin B. Lalu di print saja steady state-nya. Setelah setelah kita masukkan semua sintaksnya, kita kontrol A, lalu dijalankan codingannya. Dan ini didapatkan hasilnya. Yang mesin A itu 50% menjadi 56,95. Dengan steady state-nya itu 57%. Lalu yang mesin B itu yang pertama, mesin saat ini itu 50%, terus mengalami penurunan menjadi 43%. Dengan steady state, mesin B itu 42%. Lalu selanjutnya kita coba menggunakan software POMQM sebagai pembanding. Untuk POMQM pertama-tama itu kita ke modul 3, kita cari yang Markov analysis. Lalu kita masukkan number step-nya itu 2, yaitu mesin A dan mesin B. Lalu row name-nya itu step 1, step 2, step 3, lalu klik OK.
Lalu ini kita rename aja. Yang step satu itu mesin A, dan yang step 2 itu mesin B. Dan eh, inisialnya itu yang pada saat ini yaitu 0,5 dan 0,5 juga. Dan yang mesin A itu probabilitasnya itu 70% dan mesin B 30%. Masukkan saja 0,7 dan 0,3. Selanjutnya, yang mesin B itu, yang mesin B itu 60%. Berarti yang ini berarti sisanya 0,4, 0,6, lalu 0,4. Nah, untuk number of transition-nya, jangan lupa diganti karena yang ditanyakan itu 3 tahun ke depan. Jadi ini ya 3. Sebagai menandakan 3 tahun ke depan. Kita solve, dan ini didapatkan hasilnya sama seperti yang di RStudio. Jadi, untuk yang nomor 2 itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil di atas diperoleh probabilitas pada mesin A dan mesin B dalam 3 tahun ke depan, yaitu terjadi peningkatan jumlah pada mesin A yang awalnya 50% menjadi 56,95%. Sementara untuk yang mesin B itu diprediksikan adanya penurunan menjadi 43,05%. Selain itu, dalam jangka panjang atau steady state, mesin A akan menjadi pilihan mayoritas dengan sekitar 57,15%. Sedangkan mesin B itu eh, minoritas penggunaan dengan nilai itu 42,86%. Jadi seperti itu cara penyelesaian dari tugas mingguan praktikum PO2 shift 2 modul 4 dan 5. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.